Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Latifah Azhara. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang ke-16 yaitu routing topologi. Di bab 16 ini kita akan mempelajari 7 materi. Yang pertama, konfigurasi routing. Kedua, share internet connection. Ketiga, konfigurasi NAT. Yang keempat, konfigurasi NAT permanen part 1. Yang kelima, konfigurasi NAT permanen part 2. Yang keenam, fix IP address Debian router dan server. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, konfigurasi resolver. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu konfigurasi routing. Routing topologi sudah kita setup atau kita siapkan di video sebelumnya, yang mana kita akan membuat seluruh perangkat ataupun virtual mesin kita bisa saling berkomunikasi dengan adanya routing ya. Pada defaultnya, klien Ubuntu itu tidak bisa berkomunikasi dengan host OS. Host OS juga tidak bisa berkomunikasi dengan internal network atau server-server. Begitu juga dengan server-server, tidak bisa berkomunikasi dengan Ubuntu. Semua perangkat yang memiliki IP network yang berbeda itu tidak bisa saling berkomunikasi pada defaultnya. Seperti 172.16 dengan 192.168. Ini adalah IP yang berbeda network, sehingga mereka tidak akan bisa saling ping. Begitu juga dengan 10.10.10 dengan 192 dan 172. Dengan konfigurasi routing yang akan kita lakukan kali ini, maka kita bisa membuat seluruh perangkat yang ada di sini bisa saling berkomunikasi karena terdapat router Debian yang akan melakukan konfigurasi routing, sehingga semua perangkat bisa melakukan ping atau saling kirim data. Di sini kita pastikan dulu bahwa klien Ubuntu tidak bisa ping dengan server ya. Nah, di sini saya sudah buka Ubuntu klien. Kemudian kita buka aplikasi terminal. Dan di sini kita coba ping 10.10.10.2. Maka pasti tidak akan bisa. Namun server 1 pastinya bisa ke server 2 karena mereka tidak membutuhkan router dan mereka berada pada IP address yang sama. Ini saya pastikan dulu Debian server dengan Ubuntu server. Debian server memiliki IP 10.10.10.2 dan Ubuntu server memiliki IP 10.10.10.3. Kemudian saya ping ke Ubuntu server. Kemudian di sini ketikkan ping 10.10.10.3. Perhatikan bahwa ini berhasil ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan coba ping dari Ubuntu server ke Debian server dengan komen ping 10.10.10.2. Perhatikan bahwa ini berhasil ya teman-teman. Kenapa? Karena mereka berada pada network yang sama. Di sini kita akan melakukan konfigurasi routing pada router, yang mana nantinya seluruh perangkat bisa saling berkomunikasi atau saling ping. Oke, kemudian saya masuk ke Debian router, lalu masuk ke root. Lalu ketikkan nano/etc/sysctl.conf. Seperti ini saya ketikkan terlebih dahulu. Kemudian enter. Lalu kita cari net.ip4 IP forward. Nah, dia sudah masuk ke dalam sysctl.conf. Namun dia belum bisa difungsikan. Kenapa? Karena net.ip4 forward masih berada dalam komen atau komentar. Yang membuat dia berada di komentar adalah tanda pagar ini. Maka kita hapus tanda pagarnya, baru dia bisa difungsikan. Oke, sudah saya hapus ya tanda pagarnya. Karena kalau misalnya ada tulisan yang berada pada pagar, maka dia akan dianggap sebagai komen dan tidak akan dianggap sebagai konfigurasi. Kemudian ctrl XY lalu enter. Di sini saya akan coba pastikan lagi bahwa tadi sudah tersave dengan komen nano/etc/sysctl.conf. Oke, di sini seharusnya sudah bisa difungsikan. Kemudian ctrl X, lalu step selanjutnya yaitu kita harus mengaktifkannya kembali dengan perintah sysctl strip p. Dan sekarang konfigurasi routing sudah berjalan, yang mana ini membuat Ubuntu klien bisa berkomunikasi dengan Ubuntu server. Kita coba ke Ubuntu klien. Di sini di Ubuntu klien saya coba ping 10.10.10.3. Oke, berhasil ya teman-teman. Yang mana sebelumnya itu belum bisa. Di sini kita pastikan bahwa di awal tadi kita coba Debian server nggak bisa ping ke IP address Ubuntu klien. Sekarang kita coba lagi, kita buka Debian server. Oke, di sini teman-teman masuk terlebih dahulu ke root, lalu ketikkan ping 172.16.1.2.
Oke, sekarang sudah bisa ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu share internet connection. Jadi, apa maksud dari share internet connection ini? Jadi, kita akan membuat Debian bisa mengakses internet, yang mana sekarang itu hanya host OS saja yang bisa mendapatkan akses internet. Dan kenapa router Debian tidak bisa menggunakan akses internet? Karena router Debian itu mengarah ke host OS dan mengarah ke network mode NAT, namun menggunakan virtual host only adapter. Di sini kita lihat saja di VirtualBox pada bagian router Debian. Ini kita klik settings, kemudian network adapter 1. Di adapter 1 ini merupakan yang terhubung ke host OS, yang mana ini terhubung menggunakan host only adapter, dan itu membuat router Debian tidak bisa menggunakan akses internet kecuali attach to-nya kita ganti ke mode NAT, baru kita bisa mengakses internet. Sedangkan jika kita menggunakan virtual host only adapter, itu hanya router yang akan terhubung ke host OS saja. Nah, pada materi kali ini kita akan mengakali bagaimana caranya router Debian tetap bisa mendapatkan akses internet walaupun dia menggunakan host only adapter, yang mana itu membuat router Debian hanya terhubung ke host OS saja. Di sini kita pastikan dulu bahwa router Debian tidak bisa untuk ping 88 ya. Kemudian di sini kita masuk terlebih dahulu ke root. Kemudian kita coba ping 888. Enter. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman, karena 8888 itu merupakan internet ya. Nah, untuk caranya pertama pastikan bahwa internet teman-teman sudah terkoneksi ya. Seperti ini. Kemudian kita buka control panel. Network and Internet, Network and Checking Center, Sync Adapter Setting, kemudian klik Wi-Fi, kemudian Properties, Sharing. Nah, di sini teman-teman bisa centang aja semuanya. Dan di sini pilih yang Ethernet 2. Lalu klik OK. Lalu kita lihat pada Ethernet 2. Ketika teman-teman melakukan share connection ke interface VirtualBox Social Network, itu pasti nanti IP-nya akan berubah, yang mana sebelumnya adalah .56, sekarang menjadi .137.1, yang mana ini membuat Debian router pastinya memiliki IP yang berbeda atau pasti sudah berubah. Kemudian kita cek IP address. Oke, di sini IP saya belum berubah ya, harusnya sudah berubah. Kalau memang belum berubah, kita bisa mengubahnya secara manual atau secara statik, yaitu dengan pergi ke nano/etc/network/interface. Sebelum itu, kita masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian baru ketikkan komen nano/etc/network/interface. Tambahkan seperti ini, IPS endpost 3 ini static. Lalu tambahkan addressnya, karena di sini saya sudah menambahkan, jadi saya akan mengubah saja. Kemudian netmasknya 255.255.255.0, lalu gateway-nya kita ganti juga menjadi 192.168.137.1. Kemudian ctrl-x Y, lalu enter. Nah, selanjutnya di sini kita akan merestartnya, yaitu dengan komen systemctl restart networking. Oke, berhasil ya. Sekarang kita coba if up endpost 3. Lalu kita cek IP address. Dan IP-nya sudah berubah ya menjadi 192.168.137.10. Belum kita memastikan apakah sudah bisa terkoneksi ke internet apa belum. Kita akan pastikan terlebih dahulu apakah kita sudah bisa ping ke host OS itu sendiri atau gateway-nya, yaitu 192.168.137.1. Nah, untuk nge-ping host OS, ingat-ingat karena di host OS itu terdapat firewall, maka kita harus mematikan firewall-nya terlebih dahulu. Jadi kita buka control panel, System and Security, Windows Defender Firewall, turn on Windows Defender Firewall on or off. Di sini kita turn off kan semuanya. Kemudian klik OK. Sekarang kita coba ping internet, yaitu ping 8888. Oke, berhasil ya. Yang mana sebelumnya Debian router tidak mendapatkan akses untuk ping 88 karena ada share connection. Share connection ini membuat Debian mendapatkan akses internet sehingga bisa ping keluar atau ke internet. Nah, kemudian setelah selesai kita bisa meng-on-kan lagi ya.
Debian dan firewall-nya. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu konfigurasi NAT. NAT merupakan singkatan dari Network Address Translate, yang mana ini digunakan untuk menerjemahkan IP private ke IP public. Begitu juga dengan IP public ke IP private. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi pada router Debian server dan juga host OS, yang mana kita mengakali bagaimana caranya agar router Debian bisa mendapatkan akses internet. Namun, klien Ubuntu server 1 dan server 2 belum mendapatkan akses internet. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan protokol NAT untuk menerjemahkan IP private ini, yaitu 172.16.1.0 dan 10.10.10 ke IP publiknya. Jadi di sini yang kita anggap IP publik adalah 192.168.137.0, yang mana nantinya kita akan membuat klien Ubuntu server 1 dan server 2 bisa ping ke internet. Nah, di sini kita pastikan terlebih dahulu bahwa Debian router masih tetap bisa mendapatkan akses internet ya teman-teman. Di sini kita coba ping 888. Perhatikan bahwa ini bisa. Kemudian di sini kita pastikan dulu klien Ubuntu belum bisa ping ke internet. Perhatikan pada Ubuntu desktop client belum bisa ya teman-teman. Kemudian kita coba juga di Ubuntu server dan Debian server. Oke, di sini saya akan coba terlebih dahulu pada Debian server. Oke, di Debian server belum bisa. Kita coba pada Ubuntu server. Dan di Ubuntu server juga belum bisa ya. Di sini kita akan mengkonfigurasi NAT, yang mana membuat ketiga virtual machine tadi bisa mendapatkan akses internet dengan IP 172.16.1.0, diterjemahkan ke IP yang mengarah ke host OS ataupun internet, yaitu 192.168.1.37.0. Karena router Debian sendiri untuk menuju ke internet, dia melalui 192.168.1.37. Lalu konfigurasinya bagaimana? Konfigurasinya lumayan panjang ya. Di sini saya ketikkan terlebih dahulu. Teman-teman perhatikan ya. Seperti ini ya. Konfigurasinya adalah IP tables min T kecil, NAT, min A besar, caps lock, post routing, min O kecil, and post 3, min J kecil, caps lock, masquerade. Min O ini maksudnya adalah interface yang ingin keluar dari mana. Jadi kita ingin menerjemahkan IP ini ke IP address yang ada pada interface mana. Karena 192.168.137 berada pada N plus 3, berarti kita interface-nya keluar pada N plus 3. Kemudian di sini kita enter. Nah, kalau di teman-teman keterangannya IP tables comment not found, itu karena teman-teman belum menginstal IP tables. Komen untuk menginstal IP tables yaitu apt minget install IP tables. Nah, karena kebetulan di sini saya sudah menginstal IP tablesnya, maka di sini saya akan lanjut saja. Oke, di sini saya akan memastikan apakah router ini masih bisa mendapatkan akses internet. Kita cek dengan komen ping 88. Oke, ini berhasil ya. Dan sekarang kita coba di Ubuntu desktop client. Dan dia berhasil ya untuk mendapatkan internet, yang mana sebelumnya dia tidak berhasil karena belum dilakukan konfigurasi NAT. Kita coba juga pada Ubuntu server, dan pada Ubuntu server juga berhasil ya. Kemudian kita coba juga pada Debian server. Oke, terbukti ya sudah bisa karena dia mendapatkan akses internet dari konfigurasi address translate melalui router Debian, dan router Debian akan menerjemahkan IP mereka, IP public atau host OS. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu konfigurasi NAT permanen. Karena jika kita hanya melakukan NAT biasa seperti yang kita lakukan pada materi sebelumnya atau materi ketiga, maka NAT tersebut tidak akan berfungsi secara permanen. Di Debian router kita coba ping 88. Ini berhasil ya. Oke, kemudian saya akan coba juga pada Ubuntu client. Oke, ini bisa ya. Nah, jika hanya melakukan konfigurasi NAT yang kita lakukan pada materi sebelumnya, maka NAT tersebut hanya berjalan ketika VM tersebut menyala. Dan ketika Debian router dimatikan atau di power off dan dinyalakan kembali, maka NAT tersebut akan mati, sehingga
kita harus melakukan konfigurasi ulang, dan itu disebut NAT yang tidak permanen. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara kita melakukan konfigurasi agar NAT-nya permanen, yang mana nantinya seluruh perangkat lokal ini seperti klien Ubuntu, server Debian, dan server Ubuntu tetap bisa mendapatkan NAT, walaupun router Debian sempat mati. Jadi konfigurasinya seperti ini, saya ketikkan terlebih dahulu. Jadi konfigurasinya seperti ini ya, IP tables, strip save, tanda lebih dari /etc/IP tables /rules.v4. Nah, berarti di sini kita menyimpan konfigurasi IP tables ataupun konfigurasi NAT kita ke direktori IP tables ini. Kemudian enter. Nah, di sini keterangannya no such file or directory ya, yang mana kita belum memiliki direktori IP tables. Jadi ini kita buat dulu dengan perintah mkdir/etc/ip tables/ dan enter, lalu lakukan kembali konfigurasi yang di atas dan enter. Sekarang kita lihat dengan cat/etc/ip tables /rules.v4, kemudian enter. Nah, ini dia konfigurasi NAT kita sudah disimpan di direktori IP tables. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu konfigurasi NAT part 2. Sebelumnya, kita telah mengkonfigurasi NAT permanen dengan konfigurasi NAT sebagian saja. Jadi kemarin kita itu belum selesai dalam konfigurasi NAT permanen. Setelah konfigurasi NAT part 2 ini dilakukan, maka konfigurasi NAT itu akan permanen berjalan walaupun router Debian ini telah mati atau power off. Dan jika diaktifkan kembali, NAT-nya akan berjalan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu melakukan konfigurasi ulang walaupun router Debian kita telah mati. Nah, kita buka Debian routernya, lalu kita masuk terlebih dahulu ke root, lalu masukkan komen nano/etc/apt/sources.list. Kemudian enter. Kalau misalkan punya teman-teman pada tampilannya itu nggak ada seperti yang di punya saya ini, yang baris ketiga dan keempat, yang https kartolo/sbi.utamanet.id/debian, maka teman-teman bisa tulis secara manual ya. Di sini saya juga menulisnya secara manual. Kemudian ctrlx. Langkah selanjutnya kita ketikkan komen cat/etc/apt/sources.list. Kemudian enter. Oke, sudah tersimpan ya. Sekarang kita lakukan update dengan komen apt update. Nah, sekarang kita akan melakukan instalasi IP tables, yaitu dengan komen apt mincat install IP tables. Seperti ini. Kemudian enter. Nah, yang mana ini digunakan untuk menggunakan fungsi NAT secara permanen. Jadi, di part 1 itu kita melakukan save konfigurasi NAT kita ke direktori IP table, yang mana kita sempat melakukan perintah ini ya, yaitu IP tables strip save tanda lebih dari /etc/ip tables/rules.v4. Jadi konfigurasi NAT kita ini bisa disimpan ke dalam direktori IP tables. Setelah itu kita coba ping dari Ubuntu client. Perhatikan bahwa ini berhasil ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ke-6, yaitu fix IP address Debian router server. Pada pembahasan kali ini kita akan membenarkan IP address pada Debian router dan server, yang mana jika Debian router dan juga server itu mati, maka secara otomatis IP tersebut hilang. Contoh di sini Debian router, saya lihat IP address-nya di router Debian. Ketika saya cek IP address-nya, maka akan muncul nPost 3, nPost 8, dan juga nPost 9. Namun jika kita power off, maka seluruhnya akan hilang. Jadi kita harus melakukan if up lagi. If up nPost 3, 8, dan juga 9. Hal tersebut akan merepotkan administrator. Karena jika terdapat kasus pada lapangan, terdapat server yang sudah memiliki IP address, lalu dia mati dan nyala kembali, dan IP address-nya hilang, maka cukup merepotkan. Karena ditakutkan server tersebut akan diremote dari jarak jauh, sedangkan IP address-nya mati. Sehingga itu akan membuat administrator yang meremote dari jarak jauh itu tidak bisa melakukan remote kembali. Di sini kita bisa melakukan saja konfigurasi agar IP address-nya tidak hilang. Caranya yaitu dengan komen nano/etc/network/interface. Sebelum itu kita harus masuk ke root terlebih dahulu ya. Baru masukkan komen yang seperti tadi. Nah, di sini kita harus menambahkan perintah auto nPost 3
auto npos 8, dan auto npos 9. Oke, jika sudah menambahkan auto npos 3, npos 8, dan juga auto npos 9, langkah selanjutnya adalah kita klik ctrl+X, Y, kemudian enter. Begitu juga dengan yang di Debian server, kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya, yaitu dengan memasukkan komen nano/etc/network/interface. Sebelumnya jangan lupa teman-teman masuk ke root terlebih dahulu ya. Kemudian di sini kita tambahkan auto npos 3. Kemudian ctrl+X, Y, lalu enter. Sehingga nantinya ketika kedua ini mati dan nyala kembali, maka IP address-nya akan tetap ada. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu konfigurasi resolver. Pada konfigurasi resolver ini, kita akan memastikan bahwa seluruh VM bisa mendapatkan akses internet. Karena sebelumnya kita hanya memastikan bahwa semuanya itu bisa ping ke 88 saja. Yang mana jika kita hanya bisa melakukan ping 88, itu belum tentu kita bisa mendapatkan akses internet. Karena penanda bahwa kita bisa mendapatkan akses internet itu adalah kita bisa ping ke google.com. Oke, kita coba di Debian router terlebih dahulu ya. Oke, kita coba ping google.com. Perhatikan bahwa ini bisa ya teman-teman. Lalu kita coba juga pada Debian server. Nah, ini pada Debian server juga bisa ya teman-teman. Lalu kita coba pada Ubuntu Desktop Client. Kemudian di Ubuntu Desktop Client ini juga belum bisa ya. Itu berarti dia belum bisa mendapatkan akses internet. Kemudian kita coba juga pada Ubuntu Server. Dan di Ubuntu Server juga belum bisa ya teman-teman. Di sini kita bisa melakukan konfigurasi dengan komen sudo nano/etc/resolve.conf. Pada konfigurasi name server 127 kita tambahkan tanda pagar ya. Nah, itu berarti server kita diarahkan ke server lokal, bukan server Google. Lalu kita enter di sini. Kemudian kita tambahkan name server 8.8.8.8. Kemudian ctrl+X, Y, lalu enter. Kemudian kita coba ping google.com. Perhatikan dia sudah bisa ya teman-teman. Sekarang kita akan melakukan juga pada Ubuntu Client. Nah, di Ubuntu Client kita masukkan juga komen yang sama seperti tadi ya, yaitu sudo nano/etc/resolve.conf. Kemudian enter, lalu masukkan passwordnya. Kemudian name servernya dinyalakan, dikasih pagar di depannya. Lakukan seperti tadi ya. Kemudian ctrl+X, Y, enter. Lalu kita coba lagi ping google.com. Nah, perhatikan bahwa dia sudah bisa ya teman-teman. Yang tadinya ini nggak bisa. Sekian pembahasan saya pada bab yang ke-16 ini. Mohon maaf apabila saat memberikan penjelasan tutorial yang saya berikan ada salah kata atau ada kalimat yang kurang jelas. Jikalau ada kalimat yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.